Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Hey, salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi, tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo, apa kabar para pendengar semuanya? Gimana para keluarga para pendengar? Apakah mereka sehat-sehat semuanya? Seperti biasa ya, aku ditemani sama partner radio aku, si Antung. Tung, sapa-sapa dulu dong teman-teman Tung. halo guys, halo geng. Kok gak semangat Tung sih? Ya biasalah, kurang jatah nih. Kurang jatah. Kamu harus bisa lebih semangat lagi Tung. Oke. Siapa kita? Siapa? Kita diskusi. Belum briefing. Walah, belum review. Belum briefing. Lupa baca skrip. Iki kudu apa ya? Kita harus menggembleng para MC lagi tuh kayaknya para pendengar. Ya, Ya apa namanya? Mungkin karena semangatnya Antung ini berbanding lurus sama ini ya apa namanya? Sepi dan ramenya channel kita soalnya. oh iya. Makanya tolong para pendengar ramein dong Ya, channel kita. kalau rame lanjut part 2. Hai. Part 2 Ya, gundulmu. minimal ramein dengan saling bersapa ya di kolom komentar. Atau kalau misalnya para pendengar mau request topik gitu kan ya bisa bagi unek-unek gitu silakan. Tulis aja di kolom komentar, yang penting rame lah minimal. Jadi si Antung bisa semangat lagi nge-MC Ya, dukung saya menjadi presiden 2024. 2024. Katanya sih AHY, katanya. Emang nyalon? Nggak tahu ya. Enggak. Anak SBY. Iku Ahmad. Iya. Ahmad bukan sih? Udah. Aneh. Udah boleh salah. Adi. Adi ya. Haye. Ayah. Ayah. Ya, Kok malah ngomongin politik? jangan deh. Soalnya ini barusan ada tukang tahu lewat. Aneh tuh. Jangan-jangan ya. Intel. Jangan-jangan agen anjir. Agen Ngeri-ngeri sedap coy. Agen LPG. Agen LPG ya Kos ya. Jadi Tung, ya kalau misalnya teman-teman para pendengar mungkin agak aneh dengar suaraku ini, aku habis gondokan, agak nggak enak badan ya. Apa Jadinya itu? gondokan itu ya pokok intinya sakit lah. Enak ya. Jadi ya di rumah apa namanya stay at home gitu, itu main game dan lain-lain. Katanya sakit. Jangan ngomong-ngomong kok keruan bosku. Kalau dia tahu saya punya apa namanya podcast dan ternyata aku main game wow. Saya soalnya gimana ya, aku dapat close betanya ini, akses close betanya Honkai Star Rail coy. Wow. Yoi. Kamu kayaknya kalau dilihat dari Discord ini lebih sering main Dota nih sekarang ya. Oh iya. Main Dota aku biasanya pakai Hayabusa kok. Hayabusa. Sama Zilong. Your top tower is under attack. Gimana sih? Apa? Menara Anda di gitu deh. Ya bos. Kotoret. Maniac itu. Unstoppable. Oh ya, unstoppable. Funny. Darat, bangsat. Tapi di Dota gak ada ya kayak hero kayak Fanny gitu ya. Fanny lucu maksudnya. Kabel-kabel gitu. Enggak tahu, aku enggak main. Itu original work banget berarti ya. Berarti memang Mobile Legends tuh. ML sekarang sudah mulai original. Iya kan gak niru Dota kan yang ikut-ikutan. Iya, Dota sih yang apa namanya memang tutorial buat ML. Salah. Jadi kita bisa diserang sama komunitas paling apa namanya paling solid di Southeast Asia, di Asia Tenggara. Dota WTF. Solid.
Dota 2 solid. Tapi ya gimana ya? TI kemarin itu yang di Bali kan? Dia Onyx. Oh. Hmm. Iya, turni major. Tapi bukan e-sportnya. Apa majornya juga ya? Major. Oh, Keren kan? Sekarang apa namanya? Memang karena Dota gede-gedenya di Indonesia, akhirnya Indonesia juga ikut apa namanya? Memeriahkan turnamen officialnya Blizzard ya. Dota. Keren sih, keren. Emang Dota masih Blizzard? Ice Frog bukan sih? Ice Frog apa Valve. Blizzard? Valve ya. ya pokoknya ikulah ya. Dulu punyanya Blizzard. Iya. Pernah punya. Tapi yang kalau apa namanya? Game yang lagi aku pingin ini ya, tapi masih mahal nih, sumpah anjir. Pingin aku sumpah bikin beli. Hogwarts Legacy. Oh, keren tuh dari namanya itu. Connect sama apa? Harry Potter. Kamu kok tahu tuh? Hogwarts. Kamu pernah ikut lagi apa namanya ngambil tes ini enggak apa namanya? Dorm. Kamu Harry Potter dorm apa gitu? Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff apa Slytherin ngono kan? Oh, enggak sih. Nggak Gimana itu? Enggak pernah. Ya cuma gimana itu? for fun aja sih, kayak psikotes MBTI ngono iku. Emang sampai ke psikotes juga itu kelas-kelasnya itu? Ya diambilnya itu base-nya dari situ ya kan. Kalau misalnya kamu Gryffindor, kamu itu pemberani. Kalau kamu Ravenclaw, kamu itu rajin dan setia. Kalau kamu Hufflepuff, kamu itu canggung tapi apa namanya? Penuh ceria gitu ya kan. Kalau Slytherin kamu itu ambisius. Oh. Istilahnya sih kayak gitu. Positif semua. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Maksudnya Gryffindor meskipun dia pemberani tapi ada juga saat-saat mereka itu apa jenis reckless gitu kan. Ya. Dan lain-lain. Slytherin itu ambisius, tapi kalau misalnya ambisiusnya untuk hal yang jelek ya bisa jadi tambah rusak ngono kan. Ya, benar. Game ini lagi rame loh di sosmed loh. Emang gameplaynya atau gimana? Apa jalan ceritanya yang bikin bagus? Karena visualnya bagus banget kan, karena ya memang diperuntukkan untuk game konsol pertama ya. Terus jadi PC. Gameplaynya bagus juga, udah kayak main Elden Ring lah gitu. Elden Ring ya. Tapi yang nggak kalah rame kontroversinya tuh. Wih, ada kontroversi apa nih? Ada kontroversinya. Pesulap merah ikut di sini. Oh ya, pesulap merah ya. Gryffindor. Siapa musuhnya pesulap merah tuh? Itu siapa? Lupa itu. Lord siapa namanya? Fuck, itu si gondrong. Gak tahu, lupa lah. Ente kadang-kadang. Gua beda lagi itu. Ente tapi musuhnya juga. Darth Vader, KW. Anjir, itu lah Star Wars anjir. Oh iya, Darth Vader ya. Kayak musuhnya Voldemort juga. Keliru franchise guys, sepurahan nih. Keliru franchise. Padahal kayak ngomong McDonald tapi KFC. Yang buat McD Colonel Sanders. Colonel Sandersnya ini kan ya, punya yang pakai pakaian badut ya. Susah. Jadi kontroversinya ini dong ya. Ini nyangkut pautin game dari Warner Bros ini. Karena J.K. Rowling ini yang bikin Harry Potter, ya penulisnya ya, penulis novel Harry Potter. Itu orang yang support LGB loh. Wow. Beneran nih? Iya. Loh, kamu nggak tanya dah? Enggak sih. Kok cuma LGB? Enggak, sebentar dulu itu. Masa iya sih dia LGB doang? Nah itu dia. Di situ lucunya ya kan. Jadi dia itu cuma support orang-orang yang LGB, tapi nggak support T. Lesbian, gay, bi, oke. Nah itu dia. Jadi ada satu berita ya. Ini ngomongin kalau doi itu buka layanan bantuan trauma untuk korban pelecehan seksual nih ya. Tapi ada pasien yang mau minta bantuan ke apa namanya layanan dia itu golongan trans.
golongan trans ini ditolak. Iyalah, Bro, pelecehan seksual untuk kaum trans. Apa yang mau dibela? Kamu kok gitu sih, Tung? Kamu kok apa namanya rasis sih ke orang trans? Oh iya kan minoritas. Lo kan keren dong orang trans itu dong. Dari mana kerennya? Dia bisa berubah jadi truk. Bas. Ayo, Aduh. kamu mau BMW? Ada. Iya, Yang sepeda motor juga ada tuh. iya, 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 iya. Oke, bangke itu memang. Tapi apa ya? Bukannya rasis atau apa sih bahasanya itu? Mengucilkan. Hmm. Tapi kan ini klinik untuk pelayanan pelecehan seksual kan. Iya. Nah, terus kaum trans ngapain datang ke situ minta pertolongan? Bukannya dia sudah melecehkan diri sendiri? Makanya bersyukur punya punya titit itu bersyukur. Iya, misalnya yang cowok nih, Yang cowok. terus dia berubah jadi perempuan. Tapi kan dia sudah melecehkan kamu perempuan tuh. Gitu tuh. Iyalah, lah kan secara gak langsung sudah memasukkan alat vital laki-laki ke Wah, perempuan. iya, Cuk. Iya kan? Lah dipikir-pikir ya. Iya. Begitu pula kebalikannya, yang perempuan jadi laki-laki, memaksakan alat vital laki-laki masuk ke tubuhnya. Anjir, ngeri juga. Tapi pelakunya dia sendiri juga. Aduh, susah ya kalau ngomongin apa namanya trans ini ya. Susah. Soalnya ini loh, apa namanya, hukum yang bisa mengekang kaum trans ini kayaknya nggak punya garis batas yang bener loh, Tung. Lembek namanya. Ya, Ah, gimana? Lembek atau gimana kalau bilang? kok lembek ya? Apa ya? Kalau menurutku sih ya ini apa namanya, garisnya tuh blur gitu loh. Mereka Oke. ini sebenarnya masuk di mana nanti? Katakan ya, misalnya kalau dia dilecehkan secara cewek, Mhm. dia dimasukin ke apa namanya, golongan pasien cowok apa cewek coba? Iya, sebenarnya dia cowok kan. Nah itu dia. Jadi Jadi dia lagi di toilet nih ya, dia oke. adalah trans yang dulunya cowok tapi jadi cewek gitu kan ya. Oke. Terus dia bokongnya dijawil ngono kan ya kan. Oke. Mas, aku ki lanang loh. Heeh. Loh, sampean kan trans cewek. Mhm. Loh, tapi aku mbiyen lanang loh. Lah Nah, terus? terus dia kan apa namanya, minta ke pelayanan apa namanya, kayak itu tadi kan, Mhm. pelayanan korban pelecehan seksual gitu kan ya. Mhm Saya mhm. sudah dilecehkan. Sampean lagi di toilet pria apa di toilet wanita? Nah, iya kan. Bingung. Tapi dengan pedenya dia jawab, "Saya di toilet wanita." Nah, itu tapi kok sampean bilang sampean lanang pertama nih. It fuck Ya memang. ya agar dia apa namanya, berpikir 2 kali untuk melecehkan saya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, orang kan beda-beda ya ya gi nah, ra lah bingung kan. Jadi ya memang mau bikin, apa namanya, pusat pelayanan trauma untuk korban pelecehan seksual untuk trans ini ruwet. Iya, itu nambah-nambahin kerjaan, yang pekerja kesehatannya, maksudnya yang bantu Kasihan psikiaternya. iya, psikiaternya, kasihan. Dia itu sekolah gak ada jurusan bantu orang trans. Aduh iki kudu treatment coro lanang apa coro wedok ya? Iya, dia tuh bingung, kasihan, Bro, dia sudah bayar kuliah mahal-mahal, sudah dapat LPDP tapi jalan-jalan, ngurusinnya orang trans, bingung nggak kepake ilmunya. Ini loh juga kalau kaum trans itu, apa namanya, sebenarnya loh ya, ini Mhm. jeleknya ya dari kaum trans itu banyak yang menggunakan status trans mereka itu untuk melakukan kejahatan seksual malah. Dan secara diam-diam. Kamu kan bisa bayangkan ya, Tung ya, Iya. kalau misalkan dia orang trans misalnya dari cowok ke cewek, tapi dia masih suka cowok gitu kan ya. Mhm. Dia kan bisa aja, apa namanya, buka wig-nya terus diam-diam masuk ke dalam toilet cowok gitu kan. Mhm. Terus moro-moro
apa kayak grepe-grepe ngono iku. Kon gak wedi aja. Gak wedi aku Jon. Aku sih langsung belayu aku Jon. Itu cowok yang grepe, Bro. Meskipun dia pakai BH. Itu cowok. Ayo kan. Anjing. Enggak wes amit-amit itu. Dan masih banyak yang apa namanya kejadian-kejadian ya kayak ya pelecehan seksual buat yang cowok pun, buat yang cewek pun juga. Iya. Sesama misalkan ada trans cowok yang jadi cewek gitu kan, tapi lebih suka cewek, dia juga bisa jawil-jawil ke cewek karena dia merasa dia cewek gitu kan. Cari-cari kesempatan Cari-cari gitu ya. kesempatan gitu kan. Ya kan ono sing koyo ngono. Banyak, Kan banyak. medeni kan lek koyo ngono. Itu aduh. Padahal ya J.K. Rowling ini sendiri sebenarnya nggak benar-benar disenangi loh sampai fansnya loh. Iya, Apa? karena Karena itu tadi karena LGB. nggak mesti karena LGB-nya. Oke. Kan ya memang apa namanya orang-orang yang tumbuh besar dengan Harry Potter seperti kita kaum milenial sama kaum Gen Z ini kan ya yang terpapar sama ini ya apa namanya informasi-informasi LGBT gitu itu ya memang ya gitu itu. Rowling kan sendiri ini orangnya apa namanya secara gamblang memang bilang untuk tidak mensupport kaum trans gitu. Oke. Tapi selain dari situ sebenarnya si Rowling ini memang ini apa namanya kayak dengan gampang dan dengan ininya sih dengan istilahnya tanpa berpikir panjang gitu loh tuh. Dia merubah canon ceritanya sendiri gitu. Iya? Jadi cerita yang sebenarnya sudah tersurat bener-bener gitu ya di dalam novelnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanyain dalam interview gitu itu gimana sih hubungannya ini sama ini gitu. Gimana sih sebenarnya Hermione gini gitu. Itu dia kalau punya pendapat sendiri gitu ya dia omongin gitu. Jadi gini nih, ada satu cerita ya. Waktu dia apa namanya? Waktu ada kayak istilahnya itu teatrikalnya Harry Potter gitu ya. Si pemerannya Hermione ini kebetulan adalah kulit hitam. Seorang artis kulit hitam. Nah, waktu itu si Rowling ditanyain, Mbak Hermione itu kan kalau misalnya di apa namanya seluruh media Harry Potter itu depiksinya adalah ginger. Kamu tahu ginger loh? Ginger Putih terus red punya red hat gitu. Itu kan ya. Tapi kenapa kok yang dipilih aktris kulit hitam dan dia diokein sama kamu gitu? Sebenarnya sih siapa saja ini katanya J.K. Rowling ya. Sebenarnya siapa saja boleh kok apa namanya memerankan Hermione yang penting dia memiliki hati seperti Hermione. Gak masuk akal, Cuk. Padahal yo iki apa namanya dikutip dari apa namanya Harry Potter paling pertama, Philosopher's Stone. Di novelnya ini ya. Hermione itu digambarkan seperti memiliki kulit seperti ini apa namanya kayu yang paling putih gitu. Kayu apa gitu lah. Kayu putih. Minyak kayu putih. Hijau, Cuk. Gitu. Terus rambutnya itu seperti terbakar katanya. Nah, itu. Iya, itu deskripsi fisiknya di novel itu wis koyo ngono. Yang dia tulis sendiri. Dia tulis sendiri berapa tahun lalu, tapi waktu di interview yang penting hatinya seperti Hermione. Maksud berarti yang cowok kalau hatinya kayak Hermione bisa dong meranin. Ya nggak apa-apa. Tapi kan si apa namanya J.K. Rowling-nya tidak pro trans. Itu dia yang susah. Sayang sekali kaum trans. Susah sekali. Ada satu contoh lagi tuh. Jadi gini, Dumbledore ini kan sebenarnya cuma diceritakan bersahabat dekat sama Grindelwald ya. Iya. Grindelwald itu yang mana sih? Yang penjaganya itu? Bukan. Grindelwald ini sahabatnya Dumbledore, tapi dia di penjara di Azkaban. Oke. Soalnya dulu itu sebelumnya Voldemort itu villain paling pertamanya apa namanya dunia wizard itu ya Grindelwald itu.
Itu Oke. dia penyihir hitam paling kuat gitulah. Oke. Bahkan lebih kuat daripada Voldemort rumornya. Oke. Rumornya lebih kuat daripada Voldemort. Keren sih mereka. Dan dia memiliki ini apa namanya? Elder Wand. Elder Wand ini adalah tongkat sihir paling kuat di dunia wizarding. Gitu. Nah, di novelnya sama di apa namanya? Paling terakhir itu Deathly Hallow. Deathly Hallow nomor 2 di movie-nya itu cuma diceritakan kalau dia itu bersahabat dekat dengan Grindelwald, ngono kan. Dumbledore-nya. Suwe-suwe dibikin gay. What the fuck? Ternyata dia ada hubungan Lama-lama backstage ya. dibikin gay. Di filmnya itu di Fantastic Beasts dilihat-liatin kalau dia itu punya romansa dengan Wow. Dumbledore. Grindelwald dan Dumbledore punya romansa ngono itu kan. Ada apa namanya waktu dia diinterview lagi, waktu diklarifikasikan gitu kan ya. Kenapa apa namanya hubungannya Grindelwald sama Dumbledore ini ceritanya seperti tiba-tiba ya kok nggak apa namanya nggak ada preemptive apa namanya story sebelum itu gitu itu kan ya. Ya karena sebenarnya sih saya nggak banyak menceritakan tapi sebenarnya sih memang mereka itu punya romansa yang kuat gitu. Oh jadi seperti ini ya apa namanya Grindelwald itu kayak seringkali apa ya ngasih blowjob ke Dumbledore lewat tongkat magic pakai Elder Wand. Kebayang gak sih kena jenggotnya Dumbledore? Terus yang ada di mana? Di movie keberapa yang Dumbledore jadi kayak orang gila itu yang dia habis minum air di gua itu. Order of Ya. Phoenix. Itu kalau pas dia dengan kondisi kayak gitu ketemu Grindelwald, siapa? Grindelwald itu gimana itu nggak dihabisin sama Grindelwald itu. Aduh, jadi kalau misalnya dilihat-lihat ini sajane iya, Fantastic Beasts itu nggak nyambung sama sekali sama apa namanya narasi besarnya Harry Potter gitu. Susah emang. Apa urusan apa J.K. Rowling ruwet Mentang-mentang dia yang nulis. Iya, mentang-mentang dia nulis. Iya, sama sekali nggak ada naratif soal Grindelwald nek Harry Potter. Terus diangkat lagi di Fantastic Beasts itu. Karena memang ini sih lagi butuh duit aja kayak ya butuh hal kontroversi. Apa ya? Yang kontroversi. Ini aja. Iya Fantastic Beasts lumayan sih Fantastic Beasts. Nah ini sepuh-sepuh. di luar Mbok ya nggak bikin apa namanya spin off gitu lah. Ya tapi ya lucu juga aja sih. Nggak bisa. Spin off-nya ada gay-nya kayak gitu. Ya nggak mesti soal Harry Potter-nya juga kan. Iya sih. Wizarding World itu kan luas. Dia bikin apa namanya storytelling world building-nya itu bagus. Ada sekolah sihir lain selain Hogwarts di Amerika juga ada ya kan. Itu kan bisa diambil dijadikan spin off kan bisa saja nih ya kan. Ya, cuma entah kenapa dia malah ngeburu-buruin bikin story soal Fantastic Beasts dan malah dibikinkan seolah-olah narasi gay-nya Dumbledore ini lebih penting daripada narasi ini apa namanya keberlangsungan Wizarding World di apa namanya Fantastic Beasts gitu loh. Maksudnya siapa itu Newt Scamander gitu. Newt Scamander itu kan maksudnya punya ini ya punya misi dan visi ngono itu cuma jadi kayak naratif tool aja di situ. Tambahan aktor figurannya. Sebenarnya itu kisah cinta berarti ya. Anjir ya. Lah dipikir-pikir. Sing aku bikin males nonton yang nomor 3 juga ya. Gara-gara Jack Sparrow. Johnny Depp diganti. Oh, Johnny Depp diganti itu. Iya. Hannibal Lecter siapa sih jenenge dia? Itulah sing terkenal itu tong sing main Death Stranding. Enggak tahu. Iya, main Death Stranding pisan sing dadi villain iku. Siapa Gur? Mads Mikkelsen. Sing jadi iki apa jenenge?
villain-nya James Bond terakhir. Oh, I see. Nah, itu. Itu keren sih memang apa nih aktor yang keren juga. Cuma Johnny Depp itu gara-gara kesandung kasus iku lho. Iya, Sama siapa namanya? Amber Amber Heard, jantung. Amber jantung. Dikei hati, jauh jantung. Nah, itu waktu siapa Johnny Depp menang pengadilan itu Mhm. langsung syukuran aku anjir. Tapi lu Buka rawon aku nek omah. Rawon monggo. alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia. Kita kembali ke Hogwarts Legacy ke gamenya ini ya. Ini bukan ngalor ngidul. Oke. Jadi saat dirilisnya Hogwarts Legacy ini banyak bocil-bocil LGBTQ itu Oke. apa namanya kebakaran jenggot tuh. Wow. Kebakaran jenggot apa jembut? Jadi langsung protes ini di Twitter. Sampai-sampai nyerang streamer yang mainin game ini. Hogwarts Legacy ini. Oh. Jadi ada streamer main Hogwarts Legacy gitu ya. Streamer ini nggak tahu apa-apa soal kontroversi ini. Itu langsung diserang. Kamu apa namanya anti trans, anti gitu. Alasannya, jika kalian beli Hogwarts Legacy, maka kalian mendukung J.K. Rowling berperang dengan kaum LGBTQ. Wow. Ya, ikut deh. Join. Gimana cara joinnya? Atau cuman main? Cukup beli? main kan? Cukup main. Cukup main. Kita memerangi. Oke, beli 5. Langsung. Tuku 5 bos. Tapi yang merasa terperangi malah LGBTQ ya semuanya ya. Sumpah itu nggak masuk akal. Iya, emang Iso mereka merasa diperangi gara-gara main game. mungkin mereka takut ya mungkin ya. Di situ mungkin di dalam game itu ada yang merubah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Nggak ada, justru nggak ada apa namanya istilah-istilah LGBTQ di apa namanya gamenya. Di game itu. Ya palingan ada apa sih kayak karakter yang gay gitu ya. Oke. Atau karakter yang apa gitu itu. Tapi ya udah sebatas itu doang gitu. Mereka merasa kalau misalnya J.K. Rowling yang nggak pro trans ini kalau semakin dikaya rayakan, maka gerakannya dia mungkin. Iya, gerakannya dia untuk memeras kaum trans ini bisa lebih leluasa gitu. Oh ya bagus. Bagus dong. Bagus, Mari kita beli 5. Ayo, cuman LGB-nya ini yang masih belum bisa ini. Iya, kita harus sedikit-sedikit ya, Tom ya. Iya, sedikit. Yang penting T-nya dulu hilang. T-nya aja dulu. Nah, nanti tinggal LGBTQ, nanti siapa lagi dukung cuman ini hilang-hilang satu-satu. Aman, tinggal tunggu tanggal main. Sumpah, aku nggak habis pikir sama apa namanya narasi yang mereka bawa. Kalau mereka itu minoritas kecil, rentan diserang sama komunitas yang lebih besar. Banyak kaum trans yang menderita. Ya, salahmu dewe, anci. Ya, Anda itu gini loh, maksudnya apa ya? Kamu merasa kaum trans ini menderita nggak sih tuh? Ya, gini loh. Kenapa kok dia menderita sebelum dia merasa menderita menjadi kaum trans ya? Sebelum dia jadi trans kan pasti dia menderita dulu baru dia jadi trans kan? Dia nggak perlu jadi trans untuk menderita, bro. Iya juga ya. Iya, banyak orang di luar sana yang menderita. Terus kan orang yang trans ini pasti dia punya kecenderungan sakit mental, di mana dia mungkin jadi cowok, terus dia nggak pede, terus dia berubah jadi perempuan. Itu kan karena dia depresi, karena dia apa tadi? Kena tekanan minoritas. Terus akhirnya dia menderita, jalan satu-satunya dia berubah kelamin. Iya kan? Iya. Jadi nggak perlu dia jadi trans, dia itu sudah menderita duluan. Sebenarnya sangat disayangkan. Kamu itu mau dibuat menderita gimana lagi sih? Itu mau disadarin, bro. Bukan dikasih menderita, disadarin. Disadarin padahal. Kamunya aja yang nggak sadar-sadar. Kenapa ya para apa namanya golongan-golongan alfabet yang kayak gini ini selalu merasa yang paling tersakiti anjir. Merasa paling korban, aku paling korban wis pokoknya. Kalau nggak ada yang apa namanya merasa aku yang paling korban berarti kalian adalah Hitler semuanya gitu.
Wow. Anjrit, gak masuk akal loh. Ya mencari pembenaran aja sih kayaknya. Mencari ini, mereka mabuk validasi kayaknya ya. Ya, butuh konfirmasi, butuh klarifikasi. Butuh klarifikasi. Apa ya? Dia mau TP-TP lah ya paling ya. Tebar pesona sedikit-sedikit, siapa tahu ada yang nyantol, didukung kan. Padahal enggak. Jangan. Padahal ya apa namanya? J.K. Rowling ini sebenarnya nggak perlu apa ya, nggak perlu ada revenue dari Hogwarts Legacy wes soge disian anjir. Iya. Dia tuh sudah bisa menggebrak untuk T itu gagal. Cuma belum aja. Hanya dengan sentikan jari saja ya. Iya. Mungkin kalau dia bersuara T itu apa? Wah, pada ketar-ketir tuh kalau T. Ketar ketir. Yang LGB, teman-temannya LGB diam-diam aja daripada aku nanti kena juga. Biar T aja yang lawan. Gitu mungkin. Kayak apa ya? Sebenarnya nggak ngefek-ngefek banget sih apa namanya? Mereka protes ke Hogwarts Legacy itu. Iya. Mereka cuma merasa diserang itu ya cuma di otak mereka, itu cuma imajinasi mereka anjir. Sama saja dengan mereka mengimajinasikan bahwa diri mereka adalah cewek atau cowok. Oh, terlalu kaum halu emang. Terlalu halu emang. Halu, Bro. Itu dia. Itu game bagus tapi dikait-kaitin sama segregasi kah? Apa kayak merasa didesak karena terbitnya game itu kan ya. Adalah benar. Merasa wah, karena game ini posisi kita jadi lebih bahaya ini padahal enggak, Bro. Nggak usah macam-macam deh. Coba nggak usah macam-macam, jalan aja. Mungkin tetap aja sih gagal. Aku sih setuju. Karena masih banyak orang yang apa ya? Aku nggak bakal bilang normal sih ya. Orang yang sadar mana Orang yang nggak juga bilang baik atau benar, mana yang proper, Proper ya. yang sesuai. Berubah itu kan sudah nggak sesuai kan? Iya, ya sudah bukan kodratnya gitu kan. Iya, sudah nggak Jadi ya, proper. Terpaut dari benar atau salah, sudah nggak sesuai. aku Jadi setuju sama yang kamu bilang tadi itu sih. gimana? Kenapa? Ya mereka depresi terus akhirnya merubah apa namanya cara mereka bergender Way gitu. of life. Way of life. Mereka depresi karena itu. Terus kita kalau ngomongin kamu itu apa namanya depresi masa cuma karena ini gitu. Terus moro-moro bunuh diri anjir. Ya, Lemah banget ya. lama banget. Daripada bunuh diri mending ganti gender. Suicide is for pussies. Yes. Change gender is for pussies. Anjir. Yes. Tapi ya emang sih apa ya? Nggak usah dikaitin sama gamenya. Gamenya bagus kan ya? Mall. Potensi. Justru potensi untuk ini ke Game of the Year. Oke. Nah itu dia. Kalau misalnya apa namanya Hogwarts Legacy ini aja nggak pengaruh banyak sama J.K. Rowling. Yang pengaruh banyak itu ya dari franchise-franchise yang lain. Katakan ya Lego. Lego Harry Potter kan banyak serinya tuh. Iya. Satu serinya itu dia bisa dapat revenue jutaan pound sterling. Universal Studio sama Wizarding World-nya yang ada apa namanya Harry Potter-nya itu atraksi-atraksi Harry Potter. Ya itu juga Warner Brothers kalau misalkan mereka mau bikin apa film lagi tentang Harry Potter, dapat duit dia dari tiket. Iya. Benar. Kok protesnya nggak ke situ? Nah, mungkin nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya, dia kelewatan itu. Ini kita ingatin ya. Pintar-pintar dikit kalau mau protes. Lol. Sama ini dong mereka apa namanya takut panas. Kok bisa? Iya kan kalau misalkan ke outdoor kayak gitu itu kan males kan. Aduh panas keringetan. Makanya protesnya di Twitter aja. Sambil gemeteran. Bikin thread dong. Aku takut kalau aku bunuh diri setelah ini. Wow. Jangan khawatir, masih ada jalan lain.
Ganti Ganti gender. gender, Cuk. Jadi sejauh ini ya Hogwarts Legacy ini punya review positif dari Oke. dari gamer, dari streamer gitu itu. Jadinya banyak sekali gamer-gamer yang pengen nyoba. Aku sendiri pengen nyoba, pengen main. Tapi ya masih nunggu gajian lah kalau buat mau beli yang beneran atau ya nunggu diskon aja sekalian. Anjir mahal banget soalnya masihan sekarang 500 600 kalau nggak salah di Wow. Steam. Itu dia. Kalau menurut para pendengar gimana? Para pendengar ini enggak excited nggak dengan Hogwarts Legacy yang lagi rilis ini? Atau para pendengar setuju nggak sama narasi yang diberikan oleh J.K. Rowling? Kalau J.K. Rowling ini sebenarnya mendukung para LGB, tapi Transnya enggak gitu. Mhm. Para pendengar yang dulu excited sama Harry Potter, yang punya kenangan bersama Harry Potter, tapi Wes. ternyata akhirnya berubah opini, gimana? Punya pendapat nggak gitu itu? Nah, terakhir, apakah para pendengar juga setuju Pak dengan sudut pandangnya J.K. Rowling bahwa sebenarnya trans people itu malah nambah ruwet dunia? Ya. Ya. Ya semuanya itu tetap mari Kita kita pilih. pilih.